semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana? Apakah hari ini semuanya hadir? Semoga semuanya hadir ya. Agar anak-anak semua semangat untuk pembelajaran hari ini, ayo semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu pimpin ya menyanyikan lagunya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan memberitahu kalian bahwa hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keberagaman usaha dan keluarga teman-teman dengan benar. Sebelumnya, anak-anak sudah membaca terlebih dahulu. Jangan lupa membaca terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kemarin, apakah masih ingat kita belajar apa saja? Iya, betul sekali. Kita minggu kemarin itu belajar mengenai keberagaman. Apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, betul, keberagaman bahasa daerah. Yang kedua, keberagaman pakaian daerah. Yang ketiga, rumah adat. Dan yang keempat adalah kesenian daerah. Nah, perlu diketahui ya, keberagaman itu tidak hanya keberagaman rumah adat, pakaian daerah, tapi juga ada jenis-jenis usaha di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan mengenai jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Jangan lupa perhatikan ya. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada yang
ya kan ya? Nah, di sini Ibu memiliki gambar jenis-jenis usaha. Di sebelah kanan Ibu ada beberapa gambar jenis-jenis usaha. Di sebelah kiri juga ada gambar jenis-jenis usaha. Dan di tengahnya ada ciri-ciri dari jenis-jenis usaha. Coba dari jenis-jenis usaha yang ditempelkan di sini itu masih ada yang belum cocok dengan ciri-cirinya, dan anak-anak harus mengurutkannya atau mengelompokkannya sesuai dengan jenis usahanya. Coba kita baca dari poin yang pertama. Kita baca dari sini ya. Yang pertama, ciri-cirinya. Biaya produksi diperoleh dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabriknya. Yang kedua, memiliki harga pokok penjualan. Yang ketiga, mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan siap pakai. Coba kita lihat kedua gambarnya. Apakah termasuk jenis usaha produksi? Coba. Ini termasuk jenis usaha produksi ya. Nah, yang ini itu usaha produksi di bidang pakaian. Dan yang di sebelah kirinya adalah jenis usaha produksi di bidang mobil. Yang kedua, coba kita baca poin nomor 2, ciri-cirinya. Yang pertama, tidak memiliki produk secara fisik. Yang kedua, jasa yang diberikan kepada tiap konsumen tidak persis sama. Nah, dari 2 poin ciri-ciri saja sepertinya kita sudah tahu. Ini adalah ciri-ciri jenis usaha di bidang jasa. Coba kita lihat gambarnya, apakah sudah sesuai? Apakah sesuai nih? Ada orang yang sedang membeli buah. Tidak sesuai ya. Coba kita cari usaha di bidang jasa dari gambar yang ada di sini. Kira-kira yang mana? Dari sebelah kanan dulu. Nomor 3, apakah benar ini? Nah, kita coba. Ini adalah guru. Nah, profesi guru adalah salah satu contoh jenis usaha di bidang jasa. Kita tempelkan di nomor 2. Nah, kita cari yang di sampingnya. Ini adalah penjual bakso. Nah, yang kita cari di mana usaha di bidang jasa. Ini nomor 3 adalah usaha di bidang jasa ya. Coba kita tempelkan di nomor 2. Nah, salah satu contoh usaha di bidang jasa, salah satunya adalah montir mobil atau pegawai bengkel. Kita baca yang nomor 3, ciri-cirinya. Yang pertama ada pendapatan utamanya berasal dari penjualan. Biaya utamanya berasal dari harga pokok. Dan yang ketiga, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Dan yang keempat, tujuan utamanya mencari laba. Kira-kira yang mencari laba itu jenis usaha di bidang apa? Iya, betul sekali. Jenis usaha di bidang perdagangan. Kita lihat gambarnya. Nah, yang pertama yang di sini sebelah kanan adalah pedagang buah, yang di sebelah kiri adalah contohnya pedagang bakso. Jadi benar. Kita baca ya ciri-ciri nomor 4. Yang pertama, berhubungan dengan budidaya tanaman pangan, dimulai dengan modal yang relatif tidak besar. Yang ketiga, masih menggunakan sistem yang sederhana. Yang keempat, tidak memiliki manajemen. Yang kelima, skala budidaya merupakan skala kecil. Yang keenam, para pekerja berasal dari rakyat kecil. Ini kira-kira jenis usaha apa? Pertanian. Kita lihat gambarnya di sini. Gambarnya di sini petani sedang menanam padi. Contohnya ada petani padi ya. Yang di sebelahnya ini ada petani menanam sayuran. Nah, berarti contohnya ada petani sayuran termasuk jenis usaha di bidang pertanian. Selanjutnya, anak-anak boleh menyalin apa yang ada di media gambar ini ke dalam buku tulis masing-masing ya. Tuliskan jenis-jenis usahanya. Contohnya jenis usaha perindustrian. Ada contoh usaha industri kain atau baju, ada usaha industri mobil, dan tuliskan ciri-ciri di bukunya. Begitupun dengan usaha
di bidang jasa. Tuliskan contohnya ada guru, ada juga montir mobil atau pegawai bengkel. Dan tuliskan ciri-cirinya. Begitupun yang ketiga, tuliskan jenis usaha perdagangan. Contohnya ada penjual buah dan penjual bakso. Lalu tuliskan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, tuliskan juga jenis usaha pertanian. Contohnya adalah petani padi dan juga petani sayur. Dan tuliskan juga ciri-cirinya. Sekarang anak-anak bentuklah kelompok yang terdiri dari 10 sampai 11 orang. Lalu tuliskan, buka terlebih dahulu, maksudnya buka terlebih dahulu buku tema kalian. Di buku tema kalian ya. Sebentar. Buka buku tema kalian halaman 32. Lihat tabel ini, lalu kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, perintahnya adalah jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu dan apa manfaatnya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel berikut. Nah, tabel ini kalian isi namanya, nama orang yang kalian wawancarai. Lalu tanyakan usaha keluarganya apa saja. Contohnya ada teman kalian, usaha ibunya adalah profesinya sebagai guru. Kalian tulis guru. Lalu manfaatnya. Nah, manfaatnya itu apa menjadi guru? Gitu. Nanti kalian silakan wawancarai teman-teman kalian dan jangan lupa bentuk kelompoknya ya. Tuliskan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita belajar mengenai keberagaman jenis-jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, jenis-jenis usaha ini terdiri dari pertama, usaha bidang perindustrian, yang contohnya adalah pabrik pakaian, lalu apalagi pabrik mobil. Yang kedua, ada jenis usaha di bidang perdagangan. Nah, perdagangan contohnya apa saja tadi? Contohnya adalah pedagang buah. Lalu ada lagi pedagang bakso. Ya, betul. Lalu yang ketiga, ada jenis usaha di bidang pertanian. Contohnya apa? Petani padi. Yang kedua juga ada apa? Petani apa? Nih ada gambarnya. Petani sayur. Nah, selanjutnya ada jenis usaha di bidang jasa. Di bidang jasa ini contohnya apa? Profesi guru, profesi dokter, itu termasuk jasa. Ada juga pegawai yang bekerja di bengkel. Itu atau montir kita sebutnya. Sekian. Nah, setelah Ibu berikan kesimpulan, di sini siapa yang mau menyimpulkan lagi dari apa yang sudah Ibu paparkan? Iya, bagus ya. Nah, untuk pembelajaran kedepannya, semoga anak-anak akan lebih baik. Nah, Ibu berikan kalian tugas juga, tugas yang ada di LKPD silahkan buka. Di sana ada tugas bersama orang tua ya. Nah, hari ini sekian pembelajarannya. Jangan lupa pembelajaran hari ini kalian baca ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.